Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu sekalian. Selamat malam, Ibu Wahyu. Malam, Mas Rai. Ya, selamat malam, Ibu Isil, Ibu Wahyu, Ibu Deti, Ibu Amelia. Alhamdulillah, Malam, Dokter Raul. ibu-ibu semua senang rasanya bisa berjumpa. Eh, Kalau kita lihat mungkin apa jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi sekalian kita manfaatkan hari ini untuk kita semacam apa ya, peningkatan kualitas secara ini ya, secara internal. Jadi nanti ini bisa kita rekam untuk sekalian nanti bisa ditonton, oh kita bisa taruh di YouTube kita juga. Baik, mungkin saya izin langsung saja. eh, saya izin share screen ya ibu-ibu. Sebentar. Oke, bentar. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mayoritas mungkin sudah sempat ketemu saya secara virtual. Perkenalkan saya Dr. Raul. Di sini memiliki keyakinan bahwa garda terdepan dari kesehatan ibu dan anak ini berada pada tangan-tangan seluruh ibu-ibu bidan di Indonesia. Jadi tentunya harapannya dengan kita memberikan tambahan ilmu kepada mahasiswi kebidanan, harapannya bisa terus meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak yang kita semua berikan. Di sini saya izin apa namanya? Saya izin lanjutkan. Perkenalkan, di sini kami adalah bimbingan belajar harapan. Kita semua, ibu-ibu semua yang bergabung adalah tenaga-tenaga pengajar pengabdi keilmuan di dalam lembaga bimbingan belajar harapan. Yang kita di sini adalah lembaga bimbingan belajar untuk saat masih setahun terakhir masih kebidanan saja, namun sudah berkembang alhamdulillah saat ini juga untuk keperawatan untuk mempersiapkan seluruh sahabat tenaga kesehatan lulus uji kompetensi dan menjadi tenaga kesehatan kompeten harapan bangsa. Untuk Bimbel Harapan sendiri ini berawal dari banyaknya mahasiswa-mahasiswi kebidanan dan keperawatan yang kesulitan dalam menghadapi uji kompetensinya. Oleh karena itu lahirlah Bimbingan Belajar Harapan sebagai solusi persiapan uji kompetensi serta untuk menjadi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Ini untuk visi misi kami. Selain itu juga kami berharap untuk menjadi sahabat kompeten, menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dan tentunya menjadi harapan bagi seluruh bidan dan perawat di Indonesia. Di sini kami tidak hanya menjadi sahabat bagi mahasiswa dan mahasiswi, kami juga berusaha untuk menjadi sahabat bagi ibu-ibu dosen yang berkenan membantu menyebarkan ilmu bersama Bimbel Harapan. Di sini nanti apa saja yang kita coba berikan, kami akan sampaikan ya. Sedikit ini kami selalu membuka untuk rekrutmen pengajar bimbingan belajar harapan, baik untuk kebidanan maupun keperawatan. Apabila ibu-ibu berkenan, ini kami sangat meminta bantuannya untuk mengajak teman-temannya untuk bergabung juga menjadi tenaga pengajar. Memang jumlah kelasnya pun juga terbatas, oleh karena itu memang di sini kami membebaskan apabila ibu-ibu semua ada kesempatan untuk mengajar dimanapun, kami sangat terbuka. Namun apabila juga ingin membantu di sini, alhamdulillah gitu untuk kami. Apabila jadi ibu-ibu ada teman-temannya mungkin yang tertarik untuk mengajar di Bimbel Harapan yang saat ini belum bergabung, boleh diajak dari kampus manapun untuk D3 maupun profesi, baik kebidanan maupun keperawatan. Di sini insya Allah kami berkomitmen untuk memberikan tanda terima kasih kami berupa honor mengajar sejumlah 500.000 per pertemuan. Kemudian juga tanda terima kasih kami apabila Ibu mengajak mahasiswa-mahasiswinya ikut kelas kami dengan komisi sejumlah 50.000 per mahasiswa serta tambahan tanda terima kasih kami apabila bisa membantu untuk kami melakukan silaturahmi kepada mahasiswa-mahasiswi di kampus ibu-ibu sekalian. Bisa klik di link tertera kalau ada nanti kami izin akan menghubungi juga mungkin dari Ibu Eva
untuk menawarkan apabila mungkin bisa memberitahukan ke teman-temannya untuk join menjadi pengajar di Bimbel Harapan. Kira-kira seperti itu. Selain itu juga ini adalah tadi yang bentuk silaturahmi kami. Biasanya kami memberikan sosialisasi nih ibu-ibu, mungkin mayoritas sudah pernah, ada juga yang belum pernah. Kami sih biasanya bisa melakukannya secara berulang karena mengikuti semakin dekat dengan UKOM-nya. Di sini kami memberikan sosialisasi ulang untuk mahasiswa-mahasiswinya, memberikan tips and trick untuk menghadapi uji kompetensi. Di sini biasanya bisa juga apabila berkenan kami membuat semacam kerjasama baik dengan ibu dosen maupun juga dengan kampusnya untuk mengajak mahasiswa-mahasiswinya mengikuti kelas di Bimbel Harapan. Baik, jadi untuk bimbingan belajar harapan sendiri, periode kelas terdekat kami adalah di 18 Maret hingga 6 Mei nanti ibu-ibu. Ada 18 pertemuan. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan menjadi pengajar di sini. Karena nanti juga ada sebanyak 18 kali pertemuan nih ibu-ibu. Jadi nanti pun juga insya Allah kami selalu ada kelas sih setiap bulannya. Jadi bisa nanti mudah-mudahan ibu-ibu yang juga join di webinar hari ini berkenan untuk mengisi nanti kelasnya. Karena harapannya nanti dengan sudah kita internal training seperti ini, tentu keterampilan dan kemahiran dalam memberikan bimbingan akan semakin baik lagi. Ini sedikit apabila mungkin ibu-ibu berkenan untuk memberitahukan ke murid-muridnya untuk kelas di Bimbel Harapan, kami sedang ada promo nih ibu-ibu, ada kupon untuk pendaftaran langsung bersepuluh per orangnya 18 pertemuan hanya di 225.000 per orang. Oke, kemudian kami juga ada free class, kebetulan salah satu free class kami nanti bersama Ibu Isil. Terima kasih Ibu Isil, nanti di minggu depan hari Jumat tanggal 15 Maret. Oke, apabila ibu-ibu ada juga mungkin yang tertarik sekali-sekali ingin dok, saya ingin dok untuk ngisi free class, silahkan sampaikan aja bisa ke saya, ke grup ataupun ke admin kami Ibu Mimin atau Bu Eva untuk operasional kami, silahkan boleh disampaikan juga. Nah ibu-ibu, saya izin di sini di kesempatan ini ingin mengupdate nih ibu-ibu. Memang dari beberapa bulan terakhir ini kami mencoba mengembangkan layanan untuk menjadi wadah ibu-ibu semua bisa mempublikasikan buku yang kita terbitkan bersama-sama. Alhamdulillah saat ini kita sedang menyelesaikan untuk buku uji kompetensi Bimbel Harapan dengan edisi satunya Kesehatan Ibu dan Anak. Edisi 2-nya ini terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi edisi 1 ini alhamdulillah sudah selesai untuk editingnya. Saat ini sedang kita lakukan proses penerbitan untuk penerbitan penerbitan haki dari seluruh kontributornya dan juga untuk mendapatkan registrasi ISBN-nya ibu-ibu. Insya Allah kita akan launching di bulan April 2024. Namun dari ibu-ibu di sini mungkin berkenan apabila ada waktu untuk bisa membantu kami membuka open recruitment nih ibu-ibu untuk menjadi editor in chief atau editor lah kira-kira untuk penerbitan buku-buku berikutnya. Karena harapannya akan semakin banyak buku yang bisa kita terbitkan lagi, baik itu tidak hanya untuk buku bank soal, namun juga untuk misalnya buku ajar dan lain-lain sebagainya. Bisa menghubungi saya langsung atau bisa juga hubungi ke Bu Mimin atau Bu Eva. Nanti di sini ibu-ibu apabila tertarik, tentu pekerjaannya juga secara remote dimanapun ibu berada, semuanya serba online, jadi bisa dikerjakan dari manapun di waktu kapanpun. Begitu ya ibu-ibu. Oke, untuk webinar hari ini kita adakan ini utamanya untuk meningkatkan keterampilan para pengajar dalam memberikan bimbingan UKOM. Lalu di sini harapannya juga kami ingin membuat standarisasi ataupun juga menyeragamkan kemampuan ibu-ibu semua dalam membuat PPT, soal dan pembahasan yang digunakan dalam memberikan bimbingan UKOM. Serta juga di sini dalam wadah ini saya sangat ingin untuk apabila ibu-ibu ada masukan dan saran kepada Bimbel Harapan ini sangat terbuka. Kalau mungkin misal mumpung kita lagi ngobrol begini bisa disampaikan, atau nanti via chat ke saya juga sangat-sangat tidak masalah. Tidak hanya seputar materi atau operasional Bimbel Harapan, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, misalnya seputar untuk bisa memberikan layanan terbaik lagi, kemudian bisa menyebarkan ke banyak kampus lagi, boleh banget, silahkan. Saya sangat mengapresiasi apabila ibu-ibu berkenan.
Kemudian juga di sini tujuan webinar hari ini adalah ada masukan dari beberapa mahasiswa yang kemarin mengikuti kelas kita, Ibu-ibu. Yaitu pertama, diharapkan untuk pembahasan soal ini bisa dimasukkan ke dalam materi yang sedang dipelajari. Jadi maksudnya setelah memberikan soal, kemudian memberikan jawabannya, harapannya bisa dimasukkan materi yang saat itu sedang dibahas. Agar mahasiswa ini tetap mendapatkan refreshing terkait materi tersebut. Contohnya ini seperti apa? Saya izin sampaikan satu contoh, walau nanti detailnya oleh Bu Wahyu ya, Ibu-ibu. Contoh ini salah satu soal yang kita berikan, Ibu-ibu. Ini salah satu yang sudah baik dalam pembuatannya. Misalnya ini dalam topiknya adalah tanda-tanda kehamilan, begitu Ibu-ibu. Sudah soal sesuai dengan misalnya standar dari latihan soal UKOM. Kemudian untuk pembahasannya kita bisa masukkan pertama adalah kata kuncinya, highlight sedikit, kemudian juga fokus pada pertanyaannya, dan kemudian ada bahasan sedikit dari materinya. Misalnya gejala kehamilannya ada 3, tanda subjektif, tanda objektif, tanda definitif, ini dibahas, baru kemudian terakhir adalah misalnya jawabannya C, maka tanda tidak pasti kehamilan, karena pada soal adalah sebagai berikut. Apabila seperti ini, akan lebih membantu mahasiswi untuk ketika soal di UKOM-nya ini mungkin tidak 100% sama dengan soal latihan yang kita berikan, ia tetap mendapatkan refreshing materi nih Ibu-ibu dalam kelas yang dia ikuti pada Bimbel Harapan. Mudah-mudahan mungkin bisa dibuat sesingkat mungkin, tentu dengan banyaknya kesibukan ibu-ibu semua sebagai di tempat di kampus masing-masing. Tentu kami juga memahami hal tersebut. Namun sebisa mungkin di sini kita memberikan ibarat pengajaran yang tetap optimal dengan sebaik-baiknya, tentu dengan kualitas yang dengan waktu yang kita miliki. Kira-kira gitu, Ibu. Sebisa mungkin harapannya seperti itu. Oke. Lanjut untuk hari ini rundown langsung saja. Mungkin nanti saya akan berikan ke Bu Wahyu untuk menyampaikan materinya. Sedikit ini peraturan webinar, sebenarnya kita tidak terlalu formal, bisa kita next saja. Nanti ibu-ibu semua akan mendapatkan sertifikat juga. Nanti akan kami berikan, mohon kesabarannya apabila berkenan. Mungkin maksimal sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar. Oke, baik. Saya izin masuk ke inti acara pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kami, pembicara dari Bimbel Harapan. Selamat malam, Ibu Wahyu Pujiastuti, SSIT, BDN, MKes. Terima Selamat kasih. malam, dokter. Terima kasih Ibu Wahyu Nggih. sudah berkenan menjadi pembicara pada malam hari ini. Untuk riwayat pendidikan, Ibu Wahyu sendiri saat ini menjadi dosen dengan jabatan fungsional AA ya Ibu ya, asisten ahli di Poltekkes Kemenkes Semarang. Alhamdulillah Ibu Wahyu juga telah menyelesaikan pendidikan hingga S3 dari Universitas Diponegoro. Oke, saya izin next. Banyak publikasi juga yang Ibu Wahyu telah terbitkan ya Ibu ya, sudah dari seperti tampak di layar. Mungkin ke depannya apabila kita ingin tidak hanya menerbitkan buku namun juga melakukan publikasi bersama ya Ibu Wahyu ya. Mudah-mudahan dari Bimbel Harapan bisa menjadi wadah juga untuk melakukan hal tersebut. Karya buku juga sudah banyak dan kemudian juga kegiatan non-akademik, contohnya menjadi instruktur pelatihan PPG Don, Ibu Wahyu. Oke, baik. Ibu Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Wahyu menyampaikan materi. Terima kasih banyak Dokter Raul. Terima kasih teman-teman dari Bidan Harapan, Mbak Eva dan teman-teman atas kesempatannya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu-ibu semuanya. Ini sebenarnya sudah malam-malam Ibu. Sebenarnya ini sudah ahli-ahli semua ya dokter. Jadi ini nanti kita mungkin bisa saling silang saja, saling mendapatkan pengalaman gitu ya. Supaya nanti dalam memberikan bimbel persiapan UKOM nanti lebih maksimal gitu ya. Kita bergabung di Bimbel Harapan tentu untuk motivasinya bukan hanya arah ke finansial, bukan hanya arah ke apresiasi diri, tapi yang utama adalah membantu supaya anak-anak yang calon lulusan nanti bisa lulus UKOM 100%, dan mungkin setelah lulus UKOM juga bisa menjadi bidan yang berkualitas gitu ya, sesuai dengan harapan kita bersama.
Mohon izin Dr. Raul dan teman-teman semuanya, saya izin share screen untuk paparan PPT, tapi sebenarnya saya yakin kita punya basic yang sama, punya bekal yang sama. Nanti mohon masukannya, kita saling diskusi saja, nggih. Sudah terlihat untuk paparannya, mohon izin teman-teman. Sudah terlihat Ibu Wahyu, monggo. Matur nuwun, Dokter. Ya, nggih teman-teman. Jadi untuk tema kita malam ini adalah terutama penulisan soal UKOM dan teknik pemberian bimbingan untuk UKOM untuk mahasiswa kebidanan. Ya. Izin untuk slide yang pertama. Jadi nanti kita akan mencoba melakukan persepsi, menyamakan persepsi terkait dengan konsep UKOM uji tulis ya. Karena memang UKOM yang ada masih diuji tulis, gitu ya, masih mengatakan know-how, gitu ya, belum tahu yang belum bisa mengukur untuk sampai ke melakukan ya. Kemudian pada teknik penulisan soal ini tentu ada 3 unsur di dalamnya, ada vignette, ada penulisan pilihan jawaban atau opsi, kemudian kunci jawaban. Kemudian juga ada bimbingan UKOM, ya. Nanti kita lihat. Nah, seperti yang kita pahami bersama bahwa UKOM yang sekarang berlanjut merupakan exit exam ya, merupakan exit exam yang tujuannya adalah untuk menguji kompetensi calon lulusan, gitu ya. Ya, sehingga kita pahami juga bahwa jika belum lulus UKOM maka dikatakan belum layak menyandang gelar sarjana atau menyandang gelar diploma kebidanan. Nah, kita lihat pada piramida Miller ini bahwa dalam melakukan perilaku profesional sebagai seorang bidan terutama ada 4 level ya. Yang pertama level knows, kemudian knows how, kemudian shows and does. Nah, untuk yang UKOM yang kita gunakan saat ini karena masih berbasis MCQ gitu ya, masih berbasis uji tulis gitu ya. Ini kita baru sampai pada level yang knows how ya, sehingga nanti calon lulusan itu baru bisa kita evaluasi mengenai kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, tapi belum pada prakteknya, ya. Kita lihat masih dalam level kognitif ya, masih pada aspek atau level kognitif. Nah, ini memang untuk model ujiannya yang dipilih oleh MTKI juga HAPEK adalah pada bentuk MCQ ya, multiple choice question ya, pilihan ganda. Kenapa? Karena ini relatif mudah untuk dibuat dan disajikan gitu ya. Asalkan nanti kisi-kisinya jelas. Kisi-kisi yang jelas ini juga terkait dengan validitas konstruk ya, validitas konstruk, di mana memang dalam pembuatan soal MCQ ataupun nanti pada saat membuat soal untuk bimbel gitu ya, seperti misalnya di Bidan Harapan, tentunya kita harus perhatikan blueprint-nya gitu ya, memperhatikan blueprint-nya. Asal nanti kita sesuai dengan blueprint-nya, harapannya nanti soalnya bisa akurat sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh para lulusan. Kemudian mengevaluasi pengetahuan secara cepat, ya banyak sekali yang bisa kita evaluasi dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Kita bisa menguji berbagai macam aspek pembelajaran. Kemudian juga bisa mengukur untuk berbagai rentang pengetahuan. Walaupun nanti untuk level pengetahuan yang kita harapkan di uji UKOM atau soal yang kita buat untuk bimbel ini minimal adalah pada level pemahaman. Kita akan mencoba mengurangi yang levelnya level tahu atau recall saja. Kemudian penyajian untuk yang MCQ ini bisa secara masif dalam jumlah yang banyak, waktunya pendek gitu ya, tadi yang kita sampaikan di depan. Kemudian MCQ ini memang masih punya kelemahan ya. Kelemahannya apa? Dia belum bisa menguji pada aspek keterampilan ya, pada perilaku atau keterampilan. Tetapi ada beberapa tips yang bisa dilakukan atau tips yang harus dilakukan gitu ya, supaya nanti soal MCQ-nya itu cukup objektif untuk menggambarkan kualitas calon lulusan. Yang pertama, materi yang kita ujikan pada soal MCQ bukanlah pengetahuan dasar, bukan tentang anatomi fisiologi, itu hanya level tahu, atau konsep dasar, atau hal-hal yang sepele. Hal yang sepele ini artinya tanpa dipelajari secara detail, itu pun atau secara intens itu nanti semua orang juga bisa, itu namanya hal-hal yang sepele ya. Jadi nanti kita tidak bisa menguji, tidak bisa mengetahui apakah memang calon lulusan ini qualified atau tidak untuk menjadi seorang bidan. Yang kedua adalah dia mengujinya adalah pada aspek yang esensial,
yang penting diketahui atau penting untuk dilakukan oleh seorang bidan, yaitu misalnya pemeriksaan DJJ, semua harus tahu, penanganan PEB, semua harus tahu gitu ya. Kemudian sering dilakukan oleh bidan yang baru lulus gitu ya. Dan ditujukannya adalah pada bidan. Bidan bukan pada mahasiswa bidan. Artinya begini, walaupun dia belum lulus menjadi seorang diploma kebidanan atau sarjana kebidanan, tetapi dia sudah menempuh seluruh pembelajaran dari semester 1 sampai 6 atau 1 sampai profesi, sampai 10 ya. Nah, itu berarti kita pada saat membuat soal itu sudah merupakan hasil komprehensif gitu ya, penilaian komprehensif dari pemahaman dia, dari yang dia pelajari dari semester 1 sampai semester akhir. Kemudian juga ditujukan pada bidan yang baru lulus, bukan bidan yang mahir. Kita harus hati-hati ya. Mungkin misalnya contoh mengenai CTG, hasil CTG. CTG itu kalau masih dalam proses pendidikan, masih diploma 3 atau profesi itu kan mungkin tidak sampai pada kemampuan analisa hasil CTG. Tetapi pada bidan-bidan yang sudah mahir, bekerja di rumah sakit, di Ponet misalnya, nanti dia sudah mahir. Nah, kita agak hati-hati untuk memilah-milah. Jadi dua kriteria ini mungkin agak sulit ya, nanti harus kita perhatikan benar-benar bahwa yang kita tuju adalah bidan, bukan mahasiswa, artinya sudah menyelesaikan dari pendidikan semester 1 sampai akhir, tapi juga dia bukan merupakan bidan yang mahir, bidan yang baru lulus gitu kuncinya. Kemudian dalam menjawab soal MCQ ini, si peserta uji ini harus melakukan analisis secara komprehensif. Artinya tidak bisa ditebak-tebak gitu ya. Tidak bisa dari mahasiswa yang kurang pintar dengan yang pintar kemampuan menebaknya nanti sama sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil beda yang akurat gitu ya. Tidak bisa menemukan uji beda yang pas gitu. Kemudian kita hindari pada soal yang sederhana atau bersifat recall ya, karena tidak layak digunakan. Ini sama dengan tadi, ada level pengetahuan dari level yang pertama tahu, paham, dan seterusnya. Nanti yang level tahu ini akan kita hindari pada pembuatan soal bimbingan UKOM atau soal UKOM. Kemudian sebelum kita menyusun soal UKOM, ya yang perlu kita pahami adalah satu standar kompetensi, yang kedua blueprint. Sehingga sangat tidak mungkin manakala kita akan menyusun soal UKOM, tetapi kita tidak mengetahui standar kompetensinya apa dari calon lulusan yang nanti akan kita uji. Kalau kita akan membuat soal UKOM atau soal bimbingan belajar UKOM untuk masa D3, ya kita harus lihat dulu CP-nya apa, capaian pembelajaran untuk masa D3 ini apa. Untuk yang profesi CP-nya apa, ya, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan. Nah, kalau kita memberikan bimbel ini kan harapannya sudah terpola, ya. Siapa yang kita berikan bimbel? Kalau dia D3, nanti di UKOMNAS kan dia mendapatkan soal yang sesuai dengan yang lulusan D3. Berarti kita memberikan bimbel sesuai dengan CP-nya yang D3. Begitu juga yang profesi. Supaya nanti tidak terlalu banyak menyeleweng ya hasilnya, sehingga nanti harapannya nanti bisa mendekati atau alhamdulillah kalau bisa lulus sempurna. Kemudian setelah mendapatkan CP, banyak CP, kita akan merujuk membuatnya sebagai blueprint. Blueprint adalah distribusi atau kisi-kisi soal yang nanti akan kita terjemahkan pada soal-soal ujian. Ya, seperti yang kita pahami bersama teman-teman, bahwa blueprint itu kalau kita untuk mahasiswa D3 ada 7 tinjauan, untuk yang mahasiswa profesi ada 8 tinjauan ya. Kalau yang D3 itu dia 7 tinjauan karena tidak ada yang tinjauan ini. Tinjauan ketiga terkait sifat soal yaitu recalling atau listening, ini tidak ada dalam D3. Tetapi manakala kita membuat soal untuk yang profesi, ada ini, ada tinjauan yang ketiga ini, tinjauan sifat soal. Nanti kita diminta untuk membuat 90% proporsinya adalah listening, dan recalling hanya 10%. Ya, recalling tidak ada juga tidak apa-apa ya. Ya. Ini perbedaan antara yang blueprint D3 dan profesi. Kalau yang D3 tanpa sifat soal, tidak mempertimbangkan recalling listening, tapi kalau yang profesi sudah disendirikan, ada 8 tinjauan ini. Namun demikian, kalaupun D3, supaya nanti ada kita bisa membedakan secara akurat beda antara kualitas antara satu lulusan dengan lulusan yang lain adalah berdasarkan dari kemampuan listeningnya ini. Sehingga walaupun D3 tidak ada tinjauan terkait dengan sifat soal, ya sebaiknya kita juga harus membuat soal dengan mempertimbangkan
pada kemampuan reasoning si calon peserta tadi, peserta uji atau calon yang mengerjakan. Ini untuk tinjauan 1, 2, 3, saya yakin teman-teman sudah paham ya. Ini ya tinjauan 1 terkait area kompetensi bidan, etik legal, keselamatan pasien. Ini juga banyak keluar di UKOM, banyak keluar di soal UKOM, biasanya terkait dengan etik legal pelayanan kebidanan gitu ya. Dari jenis-jenisnya ya, misalnya dari benefit dan sebagainya, merugikan, menguntungkan pasien, bahayakan, ini perlu kita kupas. Nah, ini mungkin nanti mohon izin Dr. Raul, nanti kalau untuk membuat soal bimbel mungkin perlu kita masukkan juga setidaknya ada satu soal terkait etik legal dan keselamatan ini dimasukkan ke dalam salah satu soal pengajar bimbel karena sering sekali keluar. Kemudian komunikasi efektif ini biasanya sudah banyak kita berikan karena terkait dengan KIE. Kemudian pengembangan diri, profesionalisme dan kepemimpinan ini juga perlu kita ungkap walaupun ini masih jarang di Ukomnas ya. Berlandasan ilmiah ilmu kebidanan, keterampilan klinis praktek kebidanan, dan manajemen pelayanan kebidanan. Untuk yang tinjauan 2, ini terkait dengan domain kognitif, psikomotor, dan konatif. Ya. Ini ya, jangan sampai kita terjebak pada yang kognitif. Ya. Nanti kita perbanyak juga pada yang psikomotor dan konatif. Kognitif ini hanya 40%, nanti kemudian yang berbobot sama dengan kognitif adalah psikomotor, procedural knowledge, kemudian terkait dengan effective knowledge ada terkait dengan sikap ya dalam memutuskan sesuatu, ini adalah 20%. Kemudian untuk yang sifat soal recalling reasoning, untuk yang recallingnya 10%, reasoningnya adalah 90%. Ini tadi untuk yang tinjauan 1, area etik legal, tinjauan 2, 3, nah, kemudian yang keempat, tinjauan 4 terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan. Ya, dari pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, kelahiran, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, bayi anak balita, dan ke-10 KB. Kemudian jenis kasusnya ada normal, penyimpangan, dan gadar. Ini yang banyak kita berikan biasanya pada normal dan gadar, yang penyimpangan perlu kita perbanyak. Kemudian untuk yang keenam adalah proses asuhan yang terkait dengan manajemen kebidanan, pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Untuk tinjauan 7 dan 8 terkait dengan sasaran, individu, keluarga, masyarakat, setting pelayanan, rumah, dan sebagainya. Kalau kita punya 8 atau 7 tinjauan ini, terkait apakah dia D3 atau sarjana, sebaiknya kita memasukkan juga ke dalam soal yang nanti kita berikan. Ya, karena tentu pengambilan keputusan peserta uji akan berbeda manakala dia berada pada misalnya pada konteks area pelayanan, misalnya ada di individu, keluarga, dan masyarakat, akan berbeda pada pola pikirnya si pembuat, mohon maaf, akan berbeda pola pikir pada calon lulusan yang nanti mengerjakan. Nah, kemudian kita lanjut, kita akan ke item developer atau kita gitu ya, sebagai dosen, sebagai instruktur atau sebagai praktisi, kita bisa membuat soal ujian Ukomnas dan tentu saja juga bisa memberikan bimbingan pada persiapan Ukom. Untuk yang syaratnya ya, syarat untuk bisa menjadi seorang item developer, yang utama adalah mampu menguasai standar kompetensi profesi, kurikulum, dan CP yang tadi kita sampaikan, bahwa kita harus bisa melihat CP-nya untuk yang D3 kebidanan secara general ya, secara umum, kurikulum inti gitu ya dari nasional, juga yang kurikulum secara profesi pada tingkat profesi. Kemudian kita juga harus bisa melihat blueprint uji kompetensi. Nah, blueprint uji kompetensi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya, mungkin di bidang harapan ini nanti bisa melakukan apa aja dokter, mungkin seperti workshop bersama gitu ya untuk menyusun blueprint uji kompetensi sehingga nanti kita bisa lebih terarah nih. Jadi misalnya pada Kespro gitu nanti item apa yang akan kita sampaikan di bimbel sehingga nanti kita bisa menyeluruh dokter mungkin ya. Kemudian pelatihan item development gitu ya, sepertinya juga sudah banyak yang item development ya. Tetapi memang providernya berbeda-beda.
Sehingga mungkin di pertemuan seperti ini yang diadakan oleh Bidan Harapan, Dr. Raul dan teman-teman ini, nanti kita bisa melakukan persepsi ya, supaya nanti bisa satu seragam. Kemudian untuk kalau kita bisa menguasai 4 item tadi, tentunya nanti kita bisa menghasilkan soal yang berkualitas. Soal yang berkualitas adalah yang punya daya beda. Artinya memang bisa membedakan antara si peserta uji yang memang dia menguasai materi dan peserta uji yang memang belum menguasai materi. Jadi kita memang harus hati-hati. Terus membuat soal dengan daya beda yang tinggi, nanti kita lihat contohnya. Kemudian harus punya validitas yang baik, memang mengukur kompetensi yang diharapkan bisa terlihat. Reliabilitas yang baik, memang supaya nanti soal ini kalau dibaca siapapun, dia memang dipersepsikan yang sama, tidak menimbulkan mispersepsi. Kemudian juga bisa kita masukkan dengan berbagai tingkat kesulitan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, untuk syarat pembuat soal UKOM sebenarnya tidak harus dosen ya. Dosen bisa, instruktur bisa, praktisi juga bisa. Untuk yang dosen ini, untuk prasyaratnya memiliki NIDN atau NIDK, mengajar minimal 3 tahun, kemudian memiliki sertifikat item development. Untuk yang instruktur ini atau pembimbing laporan bisa, ini memiliki SK dan membimbing minimal 3 tahun, memiliki STR, kemudian juga memiliki sertifikat item development. Dan teman-teman yang praktisi dari lahan juga bisa, misalkan memiliki STR, kemudian surat izin praktik, dan pengalaman praktik minimal 5 tahun, pernah mengikuti pelatihan item development dan pelatihan CI atau clinical instructor. Nah, selama ini yang mungkin di kampus kita masing-masing, yang membuat soal UKOM, soal ujian adalah hanya dosen gitu ya. Padahal mungkin instruktur dan praktisi juga punya kemampuan ya yang mungkin kita bisa berdayakan juga. Kemudian untuk konstruksi dari soal ujian ya kita sama ya ini ya. Yang pertama terkait dengan uraian situasi dalam PIK-nya, kemudian pertanyaan atau lead in atau STEM, kemudian sekelompok opsi jawaban atau choice gitu ya. Ada 3 unsur ini yang nanti harus kita susun ya dengan baik supaya nanti bisa memberikan gambaran yang nyata pada saat kita memberikan bimbel kepada peserta uji. Kalau PIK-nya adalah merupakan suatu peristiwa atau penggalan peristiwa dari sebuah kasus seperti potret gitu ya, seperti gambaran potret gitu ya. Jadi memang kalau kita membuat soal untuk persiapan UKOM, ini kita harus membayangkan kondisi di lahan, kondisi ruangannya, kondisi siapa saja yang ada di ruangan itu gitu ya. Kemudian kondisi sarplasnya seperti apa, kita harus membayangkan terlebih dahulu karena ini seperti potret. Kemudian PIK-nya yang baik adalah pernyataan yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Ini seringkali menjadi pertanyaan, ada berapa jumlah berapa jumlah katanya, berapa barisnya gitu ya. Beberapa expert menyampaikan bahwa soal yang baik ini panjangnya sekitar 3 sampai 5 baris ya. Tetapi juga ada pendapat yang lebih fleksibel, dinyatakan terlalu panjang jika memberikan informasi lebih dari yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada bagian-bagian dari PIK-nya yang tidak diperlukan peserta uji. Dan ini justru menambah kebingungan dari peserta uji dan membuang waktu dari peserta uji. Terlalu panjang. Jika terlalu pendek ini berarti bahwa informasinya terlalu minim atau tidak cukup sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab soal. Jadi kalau saya cenderung pada opsi yang di bawah ini, terlalu panjang jika informasinya berlebihan, karena akan membuang waktu, membuat bingung pada peserta. Kemudian terlalu pendek jika informasinya terlalu minim. Ini yang kita mungkin bisa pegang ya. Karena yang jumlah baris ini terlalu relatif, terlalu banyak pendapat yang berbeda-beda. Strukturnya saya rasa juga masih sama. Kita harus menyebutkan jenis kelaminnya. Misalnya seorang perempuan, seorang anak perempuan gitu ya. Kita sebutkan umurnya, kemudian tempat pelayanannya atau settingnya ada di mana, apakah di PMB, di puskesmas, ataukah di rumah sakit, kemudian keluhannya apa, lama dan derajat keluhannya, sejak kapan, apakah mengganggu sekali atau tidak, hilangnya bagaimana, kemudian gejala penyerta dan keterangan lainnya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika memang diperlukan. Ini struktur untuk PIK-nya.
Kemudian perhatikan kaidah bahasa, tentu harus menggunakan bahasa Indonesia, karena yang mengerjakan soal UKOM bukan hanya calon lulusan dari daerah tertentu, tapi secara nasional. Sehingga bahasa yang kita pakai harus secara nasional juga dipahami, dan hati-hati menggunakan istilah-istilah kedaerahan atau menyebutkan budaya kedaerahan. Misalnya kalau kita ada di Jawa seperti mitoni, mitoni kan tidak ada di daerah yang lain ya, atau mungkin ada tapi dengan istilah syukuran 7 bulanan. Nah, ini kita harus hati-hati. Intinya adalah kita gunakan bahasa nasional, menghindari bahasa kedaerahan, atau menyebutkan budaya-budaya kedaerahan. Ya, karena nanti menjadi tidak fair ya untuk semua peserta, karena tadi lokasinya kan bermacam-macam. Ini mungkin kita bisa merujuk juga istilah dari MTKI atau dari IPKIN ini terkait dengan terminologi. Nanti kita bisa lihat misalnya wanita kita ganti dengan perempuan gitu ya. Dan banyak lagi nanti ada pernapasan, ada pernapasan kita ganti dengan P yang mungkin dulu masih respiratory rate dan sebagainya. Nanti kita mengacu yang ini. Kemudian ada lead in. Lead in adalah pertanyaan ya. Nah, sebuah vignette dinyatakan dia layak dipakai ditentukan oleh pertanyaan ini. Vignette itu harus bisa memberikan petunjuk pada peserta uji untuk menjawab lead in-nya. Manakala vignette tadi tidak bisa menjawab, memberikan modal atau memberikan informasi yang cukup pada peserta uji untuk menjawab vignette, menjawab lead in, menjawab lead in, maka ya dikatakan vignette-nya tidak layak. Maka sebenarnya setelah kita melakukan item development kan ada item review gitu ya, supaya untuk mengetahui memastikan sinkronisasi dari konstruksi tadi, dari vignette, dari lead in, kemudian juga dari opsi. Pertanyaan yang bagus ini harusnya memberikan motivasi kepada peserta uji pengerja soal untuk bisa mencari atau memilah informasi setelah menelaah dan menghubungkan berbagai informasi yang ada dalam vignette. Nah, seandainya tanpa melihat vignette pun bisa menjawab lead in, ya berarti soalnya jelek gitu ya, tidak low sensor. Kemudian yang masih kita anut sebaiknya adalah menggunakan diawali dengan kata tanya. Ya, sebaiknya seperti itu karena nanti akan menggiring peserta uji ini untuk menentukan kira-kira akan mencari apa gitu ya. Kita awali dengan kata tanya untuk memudahkan peserta uji. Memang ada beberapa pendapat ya, ada yang menyebutkan bahwa tidak perlu diawali dengan kata tanya, yang penting nanti ada tanda tanya di belakang. Ya, kalau yang selama ini banyak saya simak, sepertinya akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dikerjakan oleh peserta uji, manakala diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian juga bukan merupakan pertanyaan yang bersifat negatif. Ya, misalnya menggunakan kata kecuali, bukan salah satu di atas gitu ya, semua benar itu tidak boleh digunakan ya. Kenapa? Karena nanti akan sulit untuk membedakan, daya bedanya jadi rendah ya. Kita tidak bisa membedakan antara peserta uji yang memang punya kompetensi yang cukup untuk mengerjakan soal dan peserta uji yang kompetensinya kurang. Ini untuk lead in tadi harus bisa mengarahkan peserta uji untuk baca vignette, kemudian diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya, dan bukan merupakan pertanyaan negatif, kecuali bukan salah satu di atas A dan B benar gitu ya, dan seterusnya tidak boleh digunakan. Untuk opsi ini ada 5 opsi jawaban tentu saja, A, B, C, D, dan E. Ya. Kemudian hanya ada salah satu jawaban yang paling benar. Ya, hanya ada salah satu jawaban yang paling benar atau one best answer. Kemudian harus homogen, harus sama, baik itu secara fisik, panjang pendeknya kalimat jawaban, ya, jangan terlalu jauh jaraknya. Kemudian gramatikal atau tata bahasa dan kedalaman kalimat harus sama. Penggunaan istilah juga sama. Misalnya kita menggunakan istilah berbahasa Indonesia, nanti jangan dicampur dengan istilah yang berbahasa asing. Kemudian juga semantik. Semantik ini artinya bahasanya aplikatif, mudah dipahami, tidak terlalu teoritis. Kemudian tidak boleh merupakan duplikasi atau mengulang dari isian vignette. Opsi jawaban mungkin untuk dipilih semua. Ya, kita bisa membuat jawaban yang semuanya benar, misalnya untuk tata laksana kasus apa gitu, kita buat semuanya benar, tapi nanti peserta uji harus bisa memilih mana asuhan yang paling tepat
dilakukan pada kondisi klien saat ini. Kemudian jawaban disusun dari yang paling pendek menuju yang paling panjang. Atau kalau kita bicara angka, satuan angka, diawali dari angka yang paling kecil menuju angka yang paling besar. Kemudian harus menggunakan kata yang absolut, tidak boleh menggunakan kata yang relatif ya. Misalnya selalu tidak pernah, ini juga tidak boleh. Selalu tidak pernah atau kita bilang kadang-kadang, sering juga tidak boleh. Harus yang tepat. Harus frekuensinya harus tepat. Berapa kali? Tadi tidak boleh menggunakan opsi yang negatif, bukan salah satu di atas, semua jawaban benar, A dan B benar, semua jawaban salah dan sebagainya tidak boleh ya. Kemudian konvergen tidak boleh mengulang jawaban pada opsi yang lain ya. Misalnya kita mengatakan memberikan konseling FE, nanti berikan konseling FE dan senam. Nah, itu tidak boleh diulang. FE tidak boleh diulang pada opsi yang lain ya. Namanya konvergensi. Kemudian opsi jawaban tidak berdasar teori atau tidak seragam. Tidak seragam. Misalnya kita bicara tentang infeksi pada daerah payudara atau permasalahan pada daerah payudara. Ya, kita bicara misalnya opsinya ada bendungan payudara, ada masistis, ada abses, tapi yang terakhir nanti kita bilang ada sistitis. Nah, sistitis kan ini tidak seragam ya, karena dia merupakan infeksi pada kandung kemih. Itu namanya opsi jawaban yang tidak seragam. Ya, atau tidak berdasar teori juga. Ya, kita mengatakan misalnya ada satu kata yang kita buat, tetapi dia tidak berdasarkan ilmiah, kita ngarang gitu ya, karena mungkin kita merasa waktunya sangat pendek, kepepet gitu ya, sehingga nanti kita mengeluarkan seadanya atau kita bilang mohon maaf agak ngawur gitu ya membuat opsi jawabannya. Nanti kasihan pada si pesertanya. Nah, itu mungkin sedikit pengantar mengenai pembuatan soal UKOM. Teman-teman, mari kita soroti bersama. Ini mohon bisa menyimak untuk PPT yang ini, karena kita akan menyamakan persepsi ya terkait dengan pembuatan soal UKOM atau untuk bimbel ini. Nah, ini monggo teman-teman bisa dibaca, mohon responnya. Kira-kira dari soal ini apakah sudah tepat atau belum? Adakah yang perlu kita perbaiki, kita perhatikan khusus? Adakah? Monggo silakan teman-teman. Atau boleh di chat ya, silakan. Ini kalau kita lihat nih kan seorang perempuan 22 tahun P1A0 datang ke PNB dengan keluhan gatal pada alat kemaluan dan keputihan setiap menjelang menstruasi. Hasil pemeriksaannya kesadarannya komposmentis, tekanan darah 130/80 mm Hg, nadinya 84 kali per menit, namun lemah, pernapasan 22 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, pemeriksaannya tinggi badan 150 dan berat badan 75 kilo. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah status gizi berdasarkan IMT pada kasus tersebut? Jawabannya ini ada yang angka 33,33, 30,11, ada yang menyampaikan kategori normal, obesitas, dan juga ada yang 29,08. Ya, monggo teman-teman bisa membantu mungkin. Silakan Ibu-ibu, apabila ada yang berkenan. Ya, silakan. Kalau dari saya sepertinya ketidakseragaman jawabannya ya, Bu Wahyu ya, yang sangat Ya, terlihat dokter. ya. Opsinya ya, dokter ya, opsinya ini. Mm-mm. Ya, ya. Ada yang bicara tentang angka, ada yang bicara tentang kualitatif ya, dokter. Ya, ini. Betul, Ya. betul. Mungkin kita lihat. Kalau soalnya, Bu, ini kan Bu Eni, silakan. ya soalnya itu kan dengan keluhan gatal pada alat kemaluan dan keputihan. Tapi Ya. tiba-tiba pertanyaannya itu kayak nggak sinkron dengan soalnya gitu loh. Nggak nyambung ya, Bung ya? Nggak nyambung gitu loh. Ini Iya. tadi yang apa soalnya itu kok keluhan gatal. Pikiran saya ini nanti menuju ini apa diagnosa atau apa Nah, pelaksanaan. Tapi kok tiba-tiba kok bagaimanakah status gizi berdasarkan iya, ini betul. satu kayaknya kok nggak nyambung gitu loh Bu. Ya, siap Bu Eni. Jadi tadi Dokter Raul menyampaikan untuk opsinya tidak seragam, kan harus homogen tadinya dokter ya penjelasan di atas ya. Kemudian Bu Eni terima kasih masukannya untuk ternyata vignette-nya tidak nyambung dengan lead in-nya ya Bu Eni ya.
Ya, ada yang lain mungkin teman-teman? Mungkin perlu ditambahkan hasil anamnesa, Bunda. Apa Bu Amelia? Jadi kalau berdasarkan ini kan keluhan hanya satu, nanti selebihnya adalah masuk di hasil anamnesa atau hasil anamnesis gitu, baru nanti di hasil pemeriksaan gitu. Ya, berarti memang perlu tambahan Nggih. data Iya, ini ya, Bu nggih. Amelia. Siap, Oke. Ada yang lain mungkin teman-teman? Kita coba lihat ya, ini yang saya pelajari tadi dari soal ini. Nanti mohon masukannya kalau ada yang bisa tambahkan ya teman-teman ya ini. Ya, yang pertama ini sesuai dengan masukan Bu Eni tadi, memang Big-Yet-nya kurang berfungsi ya. Sayang sekali ya ini ya, di Big-Yet mengatakan ada keluhan, kita pasti persepsinya kan ke arah ini IMS gitu ya. Tetapi ternyata yang ditanyakan hanya adalah bagaimanakah status gizi gitu ya. Sehingga memang Big-Yet-nya kurang termanfaatkan ya. Berarti ini memang tidak low sensor untuk Big-Yet-nya. Kemudian tadi Bu Amelia juga memang kurang lengkap ya Bu Amelia, sehingga kita juga agak kesulitan ini untuk mengarahkan ke arah mana ini datanya gitu ya untuk leading-nya. Kemudian kita juga ada ini penggunaan katanya tidak absolut. Apa yang penggunaan tidak absolut apa ya? Mungkin teman-teman bisa bantu kata yang tidak absolut ini ya. Ada keluhan sering gatal ini ya, sering gatal. Kata-kata sering ini juga dia bukan absolut sehingga tidak dipakai sebaiknya pada pembuatan soal. Kata sering ya. Ya, harusnya mengatakan misalnya sudah gatal selama berapa hari atau berapa bulan dalam siklus menstruasinya, kemudian juga gatalnya pada setiap malam atau apa itu harusnya disampaikan secara jelas ya. Kemudian permasalahan lagi pada set ini adalah levelnya masih C1 ya, hanya menanyakan bagaimanakah status gizi berdasarkan IMT. Lah ini sayang sekali ya, istilahnya seperti sia-sia gitu ya. Sia-sia soal ini dibuat karena hanya pada level C1 gitu ya. Dan itu tidak memerlukan analitik ya, ini hanya memerlukan mengingat saja, kemampuan mengingat saja dari peserta ujinya ya. C1 sebaiknya kita hindari. Opsinya tidak homogen, tadi masukan Dr. Raul ya, memang itu tidak homogen ya. Ada yang bersifat kuantitatif, ada yang kualitatif gitu ya. Nah, ini juga bingung juga. Kalau kita bicara status gizi berdasarkan IMT ya 33,33 itu betul, obesitas juga betul, nanti membingungkan peserta didik. Kemudian opsinya tidak diurutkan berdasarkan besar dan kecil angka. Ini ada kekeliruan. Kalau kita pakai angka, maka kita urutkan dari angka yang paling kecil menuju angka yang paling besar. Kalau kita menggunakan kata-kata, kita urutkan dari kata yang paling pendek menuju ke kata yang paling kalimat yang paling panjang. Ini contoh yang pertama. Nah, silakan teman-teman, ini ada soal yang kedua. Mohon bantuannya disoroti. Kira-kira soal yang kedua ini apakah sudah siap ditayangkan ataukah masih perlu perbaikan? Mohon masukannya teman-teman. Di kasusnya seorang perempuan 32 tahun, G3P2, datang ke puskesmas dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaannya KU-nya dia lemah, kompos mentis, anemis, kemudian tensinya 100/70, nadinya 90 kali per menit, respirasi rate-nya 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Yang ditanyakan apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut. Ada tanda bahaya kehamilan, konsumsi tablet zat besi, nutrisi seimbang, dukungan keluarga, dan kontrasepsi jangka panjang. Buat teman-teman, mungkin ada masukan. Mungkin ini masih menggunakan kata sering ya Bu Ayu ya. Oh iya, betul. Ini masih sangat relatif ya. Ya Bu. benar. Ya, masih istilahnya nggak memenuhi reliabilitas ya Ibu ya. Nanti Ya. persepsi seringnya saya dengan Bu Elis tadi kan berbeda ya. Ya, betul ya. Jadi dia tidak memenuhi yang aspek reliabilitas karena ada kata seringnya, masih bersifat terlalu relatif ya. Ada yang lain Ibu-ibu, monggo. Anemisnya mungkin kita harus ngasih HB-nya mungkin ya Bu Ayu ya. Nah, siap ya, oke. Ya, mungkin tepatnya diganti dengan kata pucat ya Ibu ya. Ya kalau seandainya karena ini hasil pemeriksaan, apakah kita harus ngasih angka dari HB-nya berapa atau gimana bagusnya Bu Ayu? Ah, betul Ibu ya. Tadi memang kan kita lihat di depan memang harus ada pemeriksaan penunjang manakala diperlukan ya Ibu ya. Ya,
Nah, sayangnya di soal ini memang tidak ada hasil pemeriksaan penunjang ya Bu Elis ya. Sehingga nanti Iya, agak kesulitan ya, betul. Karena kan yang ditanyakan konseling. Konseling kan terkait dengan diagnosa gitu ya Bu Elis ya. Tapi ini ternyata kita masih kesulitan untuk menentukan diagnosanya apa ini gitu ya. iya betul sekali, Bu. Ya. Yang lain mungkin Ibu-ibu monggo. UK-nya Bu, mungkin usia kehamilannya belum. Ya, umur kehamilannya belum muncul ya Bu. Ya, Iya. betul. 32 tahun di 3P2 ya siap Ibu. Karena mungkin terkait dengan hemodilusi mungkin ya kalau menjadi peserta uji membayangkannya kalau dia pusing kan puncaknya anemia kan pada puncak hemodilusi ya di 28 sampai 32 minggu gitu ya gitu. Yang lain mungkin teman-teman? Untuk ininya kurang lengkap pun G, Ya, siap. PA, kurang abortusnya belum ada Ah, karena ini kan kehamilan. penting sekali ya Bu Amel ya Ya, untuk A-nya ya. Iya, betul iya. ya. Riwayat obstetrik sangat mempengaruhi gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya sampaikan teman-teman tadi bisa digunakan untuk memperbaiki soal ini. Agak mirip ya, ada beberapa kesamaan dari yang saya peroleh, tapi sudah sangat dilengkapi oleh teman-teman tadi ya. Ada beberapa yang tidak terpikirkan oleh saya ya. Tadi misalnya Bu Elis menyampaikan anemis, apakah cocok menggunakan kata-kata anemis gitu ya. Kemudian tadi juga Bu Edi menyampaikan terkait dengan umur kehamilan. Terima kasih ya. Untuk Bu Amelia, A-nya juga harus muncul ya. Memang di sini kita lihat kelemahan dari soal ini adalah vignette-nya tidak menjawab lead in ya. Ya, lead in-nya akan menanyakan konseling yang paling tepat gitu ya. Dan ini yang kita perlukan mungkin ada riwayat abortus dan pemeriksaan penunjang ini harus ada untuk memastikan apakah ibunya memang punya riwayat obstetrik yang buruk. Berarti kita perkuat dengan tanda bahaya kehamilannya. Tapi manakala nanti dia mengalami HB-nya rendah pada pemeriksaan penunjang, berarti kita ke arah ke konsumsi tablet zat besi mungkin ya. Kemudian opsinya tidak diurutkan berdasarkan panjang pendek kalimat ya. Umur kehamilan juga belum ada. Terima kasih atas masukannya tadi Bu Heni. Nanti kita akan lengkapi ya. Sepertinya kita sudah satu sepemahaman ya, satu arah sama ya nanti untuk memberikan bimbel. Soal yang ketiga mungkin Ibu-ibu. Seorang perempuan 25 tahun, P2A0, pasca persalinan hari kedua, hasil pemeriksaannya KU-nya masih baik, opus mentis, tensinya 110/70, nadinya 82, respirasinya 19 kali per menit. Kemudian kriteria normal, di bawah ini yang merupakan kriteria normal pada kasus tersebut di atas adalah, nah, teman-teman, singkat sekali ya ini untuk kasusnya, untuk vignette-nya ya. Oke, monggo. Ini mungkin salah satunya ya Bu Wahyu. Ya, tulis. Bukan pertanyaan ya, kata tanya. Nah, harusnya diawali dengan kata tanya ya Ibu ya. Sebaiknya ya Bu Wahyu ya. Ya, lebih bisa mengarahkan peserta. Terima kasih Bu Elis. Yang lain mungkin teman-teman. Ini kalau kita lihat juga masih pakai respirasi rate ya, respiratory rate ya. Harusnya kita kalau pakai terminologi yang disamakan kan P gitu ya, pernapasan. Kemudian mungkin ada apa ya, monggo. Kita lihat ini. Nah, ini beberapa yang saya coba koreksi. Yang pertama dia ini contoh soal yang daya bedanya rendah ya teman-teman ya, daya bedanya rendah. Ya, artinya mahasiswa lulusan D3 maupun lulusan profesi itu ya semuanya pasti bisa membedakan antara ciri-ciri nifas yang normal dan yang tidak normal, atau mengatakan nifas normal itu ya berarti TFU-nya oke, loheanya oke, volume urinnya oke gitu ya, suhunya oke ya. Artinya tidak bisa membedakan antara mahasiswa yang memang kompetensinya tinggi dan yang kompetensinya rendah ya dengan pertanyaan ini. Terlalu ringan pertanyaannya. Kemudian data BI-nya tidak lengkap, tidak ada data subjektif, tidak ada data pemeriksaan suhu, karena ini postpartum sangat penting dengan suhu, tidak ada data berat badan, karena kalau dia mau memperkirakan jumlah urinnya harus tahu berat badan ibunya berapa. Tadi Bu Elis tidak diawali dengan kata tanya, dan yang sering sekali ditemukan opsinya tidak diurutkan berdasarkan panjang pendek kalimat, dan ada yang tidak sesuai dengan terminologi. Contohnya tadi adalah
respiratory rate ya, yang harusnya adalah P, kita ganti dengan P. Jadi kita memang harus diseragamkan ya, samakan supaya nanti peserta uji tidak bingung membaca antara satu soal dengan soal yang lainnya menggunakan terminologi yang berbeda-beda. Ya. Ini mungkin contoh-contoh soal yang perlu kita benahi, ya. Nanti kita bisa hindari manakala memberikan bimbel, gitu ya. Nah, kemudian ini sharing saja dengan yang teknik bimbel yang mungkin saya lakukan di bidang harapan, gitu ya. Nanti teman-teman mohon sharing juga, gitu ya, teknik bimbelnya bagaimana supaya nanti kita bisa lebih melengkapi, bisa lebih saling menguatkan sehingga nanti kualitas antara satu pengajar dengan pengajar yang lain di bidang harapan ini sama, gitu ya. Karena kan satu kali periode ada 18 kali tatap muka, harapannya nanti dengan mode yang mirip-mirip kita, gitu ya. Kalau modenya berbeda-beda nanti mungkin ke bidang harapan, ke lembaga bidang harapan nanti ada banyak masukan dari peserta bimbel ini ya, supaya nanti ada penyeragaman ya, supaya nanti lebih nyaman dirasakan ya. Ini tips yang saya share ke peserta bimbel kalau mengerjakan soal hukum. Yang pertama saya sampaikan adalah mencermati pertanyaan dulu. Ya, ini saya lakukan juga manakala saya mengikuti hukum profesi yang terakhir, bahwa saya akan berangkat dari membaca pertanyaannya dulu ya. Dari pertanyaan itu kemudian saya baru membaca vignette-nya secara cepat. Membaca vignette secara cepat, kemudian saya mencari data fokusnya di mana yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, kemudian saya mencoba memperkirakan jawabannya apa, saya recheck ulang, kemudian baru memilih jawabannya. Jadi mungkin kita bisa sampaikan juga. Kadang waktunya banyak terbuang, manakala kita awali dengan membaca soalnya terlebih dahulu, membaca vignette-nya terlalu awal gitu ya. Vignette itu harusnya tidak di awal, yang kita baca pertama lead in-nya, kita baca pertanyaannya dulu. Nah, ini untuk soal yang saya berikan mungkin juga belum cukup baik. Ini saya berikan soal seperti ini sudah memuat tentang identitasnya, umurnya, kemudian kondisinya terdiri dari paritas, abortus, kondisinya saat ini, kemudian ada keluhannya, ada data subjektifnya, kemudian pemeriksaan fisik. Ya. Fisik ini dari nanti kita awal dengan KU-nya, kesadarannya, kemudian TTV, kemudian data yang lainnya. Ya. Ini masukkan. Karena memang sebenarnya pada kondisi apapun itu, yang pertama harus dipastikan adalah KU, kesadaran, dan fungsi hemodinamika. Nah, fungsi hemodinamika kan dilihatnya dari KU, kemudian kesadaran, kemudian TTV. TTV ini bisa tensi, nadi, pernapasan, dan suhu. Baru kita masuk ke kondisi-kondisi yang lainnya. Pada pertanyaannya saya awali dengan kata tanya, ini apakah tata laksana yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada kata-kata paling tepat, ini close to option ya, artinya menggiring gitu ya, memotivasi peserta uji untuk mencari jawaban yang paling tepat yang mana. Karena pengalaman kita mengikuti UKOMNAS kan juga memang opsi jawabannya itu kan mirip-mirip ya, semuanya dirasakan benar ya, sehingga harus kita latih peserta bimbel nanti adalah pada tingkat kekritisannya gitu ya. Mana yang paling tepat, mana yang paling cepat dilakukan. Ini tata laksanaannya ada oksigen, infus dan sebagainya, pengaturan posisi. Nah, untuk yang pembahasan yang saya berikan di bimbel bidang harapan, diawali dengan kata kunci dulu, seperti ini saya sampaikan tata laksana untuk perdarahan atau niat udari. Kemudian saya coba membahas setiap opsi tadi, gitu ya. Jadi saya tidak membahas materi soalnya, tapi saya membahas pada opsinya, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya tata laksana yang paling tepat untuk kasus apa, saya bahas satu persatu. Opsi A tadi kan oksigen, kecepatan 2 liter per menit, kemudian ada infus RL 20 menit pertama, posisi kaki lebih tinggi dari jantung, posisi kepala lebih tinggi dari jantung, dan mengatur panggul lebih rendah dari jantung. Ini saya bahas satu persatu seperti ini. Biasanya pasca bimbel di hari itu nanti statementnya dari peserta uji cukup puas gitu ya, karena memang dia melebihi apa ya,
melebihi ekspektasi biasanya ya. Dia akan puas manakala dia mengetahui mengapa jawaban yang ini benar, mengapa jawaban yang ini salah, seperti itu. Ini contohnya. Tadi kalau di kasus kan kita coba lihat nih. Atonia ini atonia. Oke, kita lihat di atonia uteri, berdarahnya 1000 cc, kemudian saturasinya 88% ya. Kemudian pengaturan posisinya. Ini yang menjadi kunci adalah yang oksigenasi 2 liter per menit ya. Kenapa? Karena kan pada kasus ini kan dia saturasinya 88%. Batasnya minimal kan 95% ya. Sehingga dia perlu meningkatkan 7% untuk saturasinya. Untuk meningkatkan 7% saturasi ini perlu 2 liter per menit untuk oksigenasinya. Kemudian untuk RL ini kan 20 menit pertama, keliru ya, harusnya 1000 mili dalam 20 sampai 30 menit pertama. Kalau 500 dalam 20 pertama itu kan tidak mencukupi untuk rehidrasi mengejar shocknya. Kemudian posisi kaki lebih tinggi dari jantung. Nah, ini cukup benar juga, tapi kita lihat yang lebih penting adalah yang pada saturasinya. Kepala lebih tinggi dari jantung ini kita hilangkan karena kepala itu kan perlu oksigen banyak ya, sehingga posisinya harus datar atau sama rendah, lebih rendah dari jantung. Kemudian untuk yang panggul ini lebih rendah dari jantung, salah, harusnya kan posisi panggulnya kita tinggikan untuk mengurangi jumlah perdarahan yang keluar. Ini contoh soal yang pertama yang saya berikan ke peserta bimbel. Yang kedua ini mengenai fetal distress. Ini mohon maaf Ibu, memang saya faksnya ada di persalinan dan nifas patologis. Ini seorang perempuan 33 tahun, G5P4A1, hamil 39 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan gerakan janin berkurang sejak 1 hari yang lalu. Ibu merasa pusing, dengan mata kapu dan nyeri ulu hati, sehingga ini ke arah PEP tapi juga ke arah fetal distress. Kau ibu baik, kompos mentis, tekanan darahnya 180/120 mm Hg, nadinya 72 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, pernapasannya ini monoakwiru, pernapasan 12 kali per menit, saturasinya 90%, denyut jantung 190 kali per menit, dan dia irreguler. Nah, yang ditanyakan tata laksana yang paling awal harus dilakukan. Mungkin semuanya benar, tapi mana yang paling awal harus dilakukan ya. Ini untuk jawabannya sudah saya buat seperti ini, Bu. Saya hanya memakai pada Smart Art di PowerPoint, atau kalau ibu-ibu bisa menggunakan Canva juga lebih bagus gitu ya. Saya masih belajar di Canva gitu ya. Saya lebih mudah memanfaatkan yang Smart Art di PowerPoint seperti ini. Nanti lebih apa ya? Mungkin lebih jelas untuk peserta bimbel ini untuk memahami ya. Ya, ini untuk contohnya yang saya sampaikan pada kegiatan bimbel. Nah, demikian Ibu-Ibu, Dr. Raul yang bisa saya paparkan. Ini mohon maaf masih sangat jauh dari kata cukup baik dokter. Sama-sama belajar sebenarnya dengan teman-teman semuanya. Mohon masukannya. Matur nuwun Dr. Raul dan teman-teman. Saya tutup dulu. Matur nuwun dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu, terima kasih banyak Oke, untuk sama-sama. pemaparan dan juga sharingnya. Mungkin saya izin buka sesi tanya jawab ya Ibu ya, bila berkenan mungkin untuk Iya. menyamakan persepsi apabila ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu sekalian, apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan silahkan ya Ibu-ibu ya. Mungkin kita tunggu dulu sekitar beberapa menit Ibu. Mungkin Ibu-ibu apabila ada pertanyaan silahkan. Bu Wahyu, mungkin saya izin tanya sedikit. Untuk Iya, dokter. pengalaman Ibu mengajar di bimbel ini, bagaimana terutama saat di kelas meningkatkan interaksi Ibu dengan murid yang mungkin terkadang bisa aktif atau terkadang kurang aktif, kira-kira bagaimana Ibu untuk meningkatkan interaksi dengan murid ini? Oke, mungkin seperti yang ini dokter, kalau kita mengajar biasanya mungkin dokter, yang pertama kita bangkitkan minat dulu dokter, dengan cara mungkin menyapa, walaupun kita mungkin lelah gitu, karena bimbelnya juga di malam hari, mengingat peserta juga mungkin siang ada kegiatan, kemudian pengajar bimbel juga ada kegiatan, dan karena di malam hari ini merupakan satu tantangan ya dokter,
Berarti bagaimana kita kelihatan semangat gitu ya, banyak senyum, kemudian kita harus kelihatan kita energik juga. Kemudian memang kalau ada peserta yang biasanya ada yang dominan, ada yang kurang dominan peserta ini, kita akan sebaiknya juga merangsang semuanya nih dokter. Tidak hanya kita mengikuti yang dominan, tapi yang diam itu justru mungkin yang perlu kita minta pendapatnya dokter ya. Kemudian juga eh, ada penguatan-penguatan dokter misalnya pada pembuatan PowerPoint yang cukup menarik. Mungkin saya sebatas tadi PowerPoint yang terkait dengan opsi jawaban dokter. Tadi saya baru bisa buat seperti dokter. Jadi bagaimana saya membuat peserta itu tertarik untuk mengikuti pada pembahasan kasus-kasus yang berikutnya. Dengan pada kasus yang pertama saya buat seperti itu, harapannya dia akan tertarik mengikuti gitu dokternya. Mungkin seperti itu dokter Raul. Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu. Iya Saya rasa dokter. sangat menjawab untuk mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi kita semua apabila ketika di kelas memang ada kesulitan untuk seperti memberikan arahan atau juga memotivasi teman-teman mahasiswi untuk menjawab, mungkin bisa dilakukan langkah-langkah tersebut. Iya, dokter. Baik, saya izin tanyakan sekali lagi kepada ibu-ibu apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Masukannya mungkin teman-teman sesama Ya. pengajar ini. Ya, Atau mau sharing mungkin ibu-ibu semua ya. kepada Dengan sesama. teman-teman dari background institusi yang berbeda-beda nih dokter, mungkin punya kemampuan yang ini, yang apa ya, unggulan dari masing-masing institusinya mungkin bisa di-sharing ke kita semuanya. Betul, betul, betul. Iya, mungkin sudah cukup Bu Wahyu. Sudah Tidak malam dokter. apa-apa. Iya, yang Ya, terpenting kita sudah sharing bersama, terutama dari Ibu Wahyu. Sekali lagi saya izin ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti webinar internal kita untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk ibu menyebarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Saya izin share screen sedikit apabila berkenan. Bu Wahyu dan ibu-ibu semua, saya izin ingatkan kami ada kelas nanti di tanggal 18 Maret hingga 6 Mei. Sedikit info yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa nanti kelasnya hanya akan memuat 10 soal saja ibu-ibu per pertemuan. Mudah-mudahan jumlah ini dirasa cukup untuk para pembuat materinya, baik itu dari sisi pengajar dan juga dirasa tidak terlalu memberatkan bagi mahasiswi saat memahami dan mengikuti kelasnya. Untuk tryout semua tetap sama, dan di sini apabila berkenan kami mohon bantuannya, minta tolong disampaikan informasi kelas ke murid-muridnya. Apabila berkenan, ini kami juga ada diskon, ada kupon kompeten ber-10 hanya 225.000 per orang dengan seluruh fasilitasnya. Mohon izin nanti mungkin dari tim kami ada yang menghubungi ibu memohon bantuan untuk disebarkan ke muridnya. Semoga ibu-ibu berkenan. Itu sedikit. Kemudian minggu depan hari Jumat ada free class. Mungkin murid-muridnya boleh diajak untuk ikut free class dulu untuk mengetahui bagaimana sih kelas di Bimbel Harapan. Apabila berkenan disampaikan ke murid-muridnya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Dan terakhir untuk buku UKOM kita, kami membuka nih untuk ibu-ibu semua apabila mungkin ada yang berkenan menjadi editor in chief, nanti juga bisa membantu untuk apabila mungkin ada gambaran untuk topik apa yang ingin kita buat bukunya, nanti pun juga akan dibuat bukunya bersama dengan rekan-rekan pengajar di Bimbel Harapan. Boleh menghubungi Bu Mimin atau menghubungi admin atau menghubungi saya sendiri, dipersilahkan ya ibu-ibu. Oke. Nah, sebelum saya tutup, mohon izin saya memberikan sertifikat apresiasi kepada Bu Wahyu, Ibu Wahyu Puji Astuti yang hari ini telah menjadi narasumber di webinar dosen kebidanan kita dengan topik pelatihan penulisan soal uji kompetensi nasional kebidanan 2024. Mungkin bila berkenan ibu-ibu semua apabila sedang berkenan untuk menyalakan kameranya, kita izin foto bersama ya ibu-ibu ya. Kita izin foto bersama sejenak kalau ibu-ibunya bisa, tapi kalau mungkin
sudah sambil di rumah, takutnya nanti sulit, nggak apa-apa juga, oke. Baik, saya izin sambil saya ambil gambar ya, ibu-ibu semua. Ini Bu Wahyu. Nah, udah mulai ibu-ibu. Sebentar. Ini teman-teman satu perjuangan dokter ini. Teman-teman satu perjuangan. Siap, Iya. betul sekali. Saya izin ambil gambarnya ya. Gimana sih? Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi sebentar, Ibu, saya ambil. Oke. Sekali lagi. Ya, sekali lagi Ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah diambil. Terima kasih banyak Ibu-ibu semua. Sekali lagi saya izin ucapkan terima kasih Ibu-ibu, sedikit kalimat motivasi. Menjadi dosen adalah pekerjaan mulia. Dosen tidak hanya memiliki tugas membagi ilmu, tetapi juga untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswinya. Semangat kepada para dosen kebidanan, dosen ibu-ibu hebat. Hormat saya untuk ibu-ibu semua. Karena bangsa kita butuh dosen kebidanan seperti Anda sekalian. Terima kasih. Terakhir, akhir kata kami ucapkan kepada Ibu Wahyu yang telah berkenan menjadi pembicara hari ini dan kepada seluruh ibu-ibu yang sudah mengikuti. Ditunggu untuk menjadi pengajar ibu-ibu. Kami sudah catat namanya, insya Allah akan kami prioritaskan untuk mengisi kelas di periode Maret hingga Mei 2024. Terima kasih banyak ibu-ibu. Saya izin tutup webinar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dokter. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Wahyu. Sami-sami, ibu-ibu. Sami-sami. Mohon maaf banyak kekurangan.